وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis Al-Jami' As-Saghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriah rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah sampai pada hadis 2651. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ini sesungguhnya aku aku mengharamkan alaikum kepada kalian haqqad dha'ifain, mengambil haknya dua orang yang lemah. Siapa mereka? Al-yatimi, yaitu anak yatim, wal mar'ati, dan wanita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, zalim itu hukumnya adalah haram. Apalagi zalim kepada orang lemah, tambah haram. Maka zalim kepada anak yatim lebih dahsyat dosanya daripada zalim kepada yang tidak yatim. Zalim kepada perempuan, ini makhluk lemah, lebih dahsyat daripada zalim kepada orang yang kuat. Karena orang yang kuat mungkin masih bisa mengambil haknya lagi, tapi orang lemah tidak bisa mengambil haknya. Karena itu hati-hati terhadap orang-orang lemah, termasuk anak yatim dan wanita. Wanita termasuk istri kita juga. Tidak boleh seseorang zalim kepada orang-orang lemah. Maka pada ayat yang tadi saya baca di dalam salat Isya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sama dengan makan api neraka, wa sayuslawna sa'ira, akan dimasukkan dalam neraka sa'ir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang mengambil harta anak yatim. 562, ini hadis panjang, isinya ada 17 poin, dan jarang sekali Imam Suyuti menampilkan hadis panjang dalam kitabnya ini, jarang-jarang. Ini termasuk, maka kita perhatikan. Ini sesungguhnya aku bermimpi al-barihata, tadi malam, ajaban, keajaiban. Yang pertama, ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki min ummati, dari umatku, qad istawsyathu, telah dikelilingi malaikatul azab, oleh malaikat siksa, akan menyiksa dia. Faja'ahu wudu'uhu, maka datang kepadanya amalan wudu'nya ketika di dunia dulu. Fastanqadhahu min dzalik, maka wudu itu pun menyelamatkan dia dari hal tersebut. Jadi kalau kita berwudu dengan baik, nanti kalau ada kejadian malaikat azab akan menyiksa kita, wudu itu bisa menyelamatkan kita. Wudu bisa menyelamatkan gimana? Amalan itu besok di akhirat ada wujudnya, ada bentuknya. Bentuknya apa nggak ngerti? Pokoknya ada wujudnya. Nah, maka bisa menyelamatkan. Yang kedua, wa ra'aitu rajulan, saya melihat seseorang min ummati, dari umatku, qad basata alaihi, qad husita alaihi, telah dihamparkan kepadanya azabul qabr, siksaan kubur. Faja'athu salatuh, maka salatnya datang kepadanya, fastanqadathu min dzalik, maka menyelamatkan dia dari hal itu. Maka marilah kita salat yang baik supaya selamat di kuburan. Yang ketiga, wa ra'aitu rajulan, saya melihat seseorang min ummati, dari umatku, qad istawsyathu syayatin, telah dikerumuni oleh setan. Faja'ahu dzikrullah, maka datang kepadanya zikir kepada Allah. Fakhallasahu minhum, maka zikir itu pun menyelamatkan dia dari setan-setan tadi. Jadi kalau kita lagi diganggu setan, pengen selamat dari gangguan setan, segera zikir. Maka orang marah disuruh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Marah sumbernya dari setan. Nah, kita berlindung dari setan, setannya pergi.
Yang keempat, wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu, seseorang itu menjulurkan lidahnya atasan karena haus. Faja'ahu siyamu Ramadan, maka datang kepadanya amalan puasa Ramadan. Fasaqa, maka dia pun memberi minum kepada orang tadi. Yang kelima, wa ra'aitu rajulan min ummati min baini yadayhi zulmah. Saya lihat seseorang di depannya ada gelap. Wa min khalfihi zulmah, belakangnya gelap. Wa an yaminihi zulmah, kanannya gelap. Wa an shimalihi zulmah, kirinya gelap. Wa min fawqihi zulmah, atasnya gelap. Wa min tahtihi zulmah, bawahnya gelap. Berarti diliputi kegelapan, bahaya. Faja'athu, maka datang kepadanya hajjatuhu wa umratuh, amalan haji dan umrahnya. Fastakhrajahu minadh zulmah, maka keduanya mengeluarkan dia dari kegelapan tadi. Karena itu silahkan umrah, kalau punya duit untuk umrah, meskipun belum haji nggak apa-apa, karena haji antrinya lama. Yang keenam, wa ra'aitu rajulan min ummati ja'ahu malakul maut. Saya lihat seseorang didatangi malaikat maut, liyaqbida ruhah, untuk dicabut nyawanya. Faja'ahu birruhu biwalidayhi, maka datang kepadanya birrul walidain yang dia lakukan. Faraddahu anhu, maka menolak malaikat maut tadi darinya. Artinya birrul walidain bisa memanjangkan usia. Yang ketujuh, wa ra'aitu rajulan, saya lihat seseorang min ummati yukallimul mu'minin, mengajak bicara orang-orang beriman, wala yukallimunahu, tapi mereka semua tidak ada yang mau bicara sama dia. Faja'atuhu silaturrahim, maka datang kepadanya amalan silaturrahmi. Faqalat inna hadza kana wasilan, maka si silaturrahmi ini mengatakan, orang ini dulu suka silaturrahmi lirahimihi, kepada kerabat-kerabatnya. Fakallimhum, atau fakallamahum, ya. Maka orang itu pun mengajak bicara mereka, wa kallamuhu, maka mereka pun mau menjawabnya, wa shara ma'ahum, dan dia bersama mereka. Yang kedelapan, wa ra'aitu rajulan min ummati ya'tin nabiyyin, seseorang mendatangi para nabi, wa hum hilaqun, para nabi itu berhalqah-halqah, mengadakan majelis yang pundir, itu halqah. Kullama marra ala halqah, setiap kali dia melewati halaqahnya para nabi, turut dia diusir. Faja'ahu ghtisaluhu minal janabah, maka datang kepadanya amalan mandi junub. Fa'akhadha biyadih, maka dia pegang tangannya orang tadi. Fa'ajlasahu ila jambi, maka dia bawa duduk ke samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mandi junub pun ada fadilahnya. Maka mandi junub ini termasuk amanah pada umat Islam. Karena disebut amanah, kenapa? Karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita pelakunya dan Allah. Orang junub apakah dia mandi atau tidak ada yang tahu selain dirinya. Bisa saja dia nipu orang, ngerujuki kepalanya, kemudian mengatakan saya sudah mandi junub, padahal belum, karena badannya belum basah. Yang kesembilan, wa ra'aitu rajulan min ummati yattaqi wahajan nar, seseorang menjaga diri dari jilatan api, biyadaihi, dengan kedua telapak tangannya, an wajhi, dari wajahnya. Faja'athu sadaqatuh, maka datang kepadanya amalan sedekahnya. Fasyarat dhullan, maka menjadi naungan ala ra'sih, di atas kepalanya, wasitran an wajhi, dan penutup dari wajahnya. Maka sedekah ini bisa menghalangi dari neraka. Sebagaimana sabda Nabi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, jagalah diri dari neraka meskipun dengan sedekah separuh kurma. Yang ke-10, wa ra'aitu rajulan min ummati ja'athu zabaniyatul azab, saya lihat seseorang didatangi malaikat zabaniyah, malaikat penjaga neraka. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf wa nahyuhu 'anil munkar, maka datang kepadanya amalan amar ma'ruf nahi munkar. Fastanqadhahu min dzalik, maka menyelamatkannya dari hal tersebut. Jadi amar ma'ruf nahi munkar penting, ya. Bisa menyelamatkan dari malaikat zabaniyah. Yang ke-11, wa ra'aitu rajulan min ummati hawa finnar, saya lihat seseorang jatuh ke neraka. Faja'athu dumu'uhu, maka datang kepadanya tetesan mata dia, allati baka biha, yang dia menangis dengan tetesan mata tadi, fid dunya, ketika di dunia, min khasyatillah, karena takut Allah. Fa akhrajathu minan nar, maka tangis tadi bisa mengeluarkan dia dari neraka. Yang ke-12,
Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya lihat seseorang qad hawat sahifatuhu, telah datang catatan amalnya ila shimali, ke tangan kirinya. Catatan amal kalau ditaruh di tangan kiri, ini berarti calon ahli neraka. Faja'a khawfuhu minallahi ta'ala, maka datanglah amalan takut kepada Allah. Fa'akhadha sahifatah, maka dia ambil catatan amal tadi, faja'alaha fi yaminih, lalu dia pindah pada tangan kanannya. Jadi ini hamba pernah suatu saat itu takut sama Allah, ingin melakukan sesuatu, kemudian ingat Allah, udahlah, nggak jadi, Allah marah sama saya, akhirnya ditinggalkan. Maka diselamatkan oleh rasa takut tadi. Yang ke-13, wa ra'aitu rajulan min ummati qad khaffa mizanu, seseorang ringan timbangannya, faja'ahu afratuh, maka datang kepadanya anak-anaknya yang mati duluan. Anak atau cucu yang mati lebih dulu daripada bapaknya atau ibunya atau kakeknya atau neneknya. Fasaqqalu mizanah, maka mereka pun memberatkan timbangannya. Jadi kalau kematian anak, ingat-ingat hadis ini, memberatkan timbangan. Yang ke-14, wa ra'aitu rajulan min ummati ala syafiri jahannam, seseorang di tepi jahannam, faja'ahu wajaluhu minallahi ta'ala, maka datang kepadanya rasa takutnya kepada Allah, fastanqadahu min dalik, maka menyelamatkan dari itu. Yang ke-15, wa ra'aitu rajulan min ummati yar'adu, saya lihat seseorang itu gemetaran, kama tar'adu sa'fah, sebagaimana guncang-guncangnya pohon kurma atau cabang pohon kurma, ya, cabangnya atau rantingnya pohon kurma. Faja'ahu husnu dhannihi billah, maka datang kepadanya amalan husnu dhannya kepada Allah, bersangka yang baik kepada Allah. Fasakkana ra'datah, maka menenangkan gemetarannya tadi. Yang ke-16, wa ra'aitu rajulan min ummati yazhafu 'ala sirat, saya lihat seseorang merangkak di atas sirat, yaitu jembatan di atas neraka, marratan, sesekali, wa yahbu marratan, dan ngesot sesekali. Faja'atuhu salatuhu alayya, maka datang kepadanya amalan selawat kepada saya. Fa'akhadat biyadih, maka dia pegang tangannya. Fa'aqamathu ala sirat, maka dia tegakkan berdiri di atas sirat, hatta jaza, sampai dia bisa melewati. Karena itu perbanyaklah membaca apa? Selawat kepada Nabi SAW, terutama hari Jumat. Rasulullah mengatakan perbanyaklah selawat pada hari Jumat dan malam Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal memperbanyak selawat hari Jumat itu 300. Maka kalau bisa kita hitung hari Jumat 300 kali selawat. Kalau belum 300, tambah lagi sampai 300. 17, wa ra'aitu rajulan min ummati intaha ila abwabil jannah, seseorang sampai ke pintu jannah, fa ghulqatil abwab duna, maka dikuncilah pintu-pintu darinya. Faja'athu syahadatu an la ilaha illallah, maka datang kepadanya ucapan la ilaha illallah. Fa'akhadat biyadihi, maka dia pegang tangannya, fa'adkhalahul jannah, maka memasukkannya ke dalam surga. Karena itu la ilaha illallah disebut miftahul jannah, kunci surga. Tapi kunci harus ada giginya, Pak. Kalau kunci nggak ada giginya, untuk buka seserta nggak bisa buka. Nah, maka gigi-giginya itu adalah konsekuensi dari la ilaha illallah, sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Pintu kunci tanpa gigi nggak bisa digunakan untuk buka. Hadis ini riwayat Hakim, dan hadis ini derajatnya dhaif, tetapi Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini meskipun dhaif, tetapi isinya dibenarkan oleh hadis-hadis yang lain yang sahih. Sehingga Ibnu Taimiyah sangat mengagumkan hadis ini. Seringkali disampaikan, seringkali disebarkan. Kenapa? Meskipun dhaif. Karena maknanya dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang bagi pantas sekali supaya hadis ini hifdhuhu wastihdaruh, untuk dihafalkan, supaya hafal betul-betul terhadap isinya. Kalau bisa dihafalkan, dihafalkan. Meskipun dhaif. Karena apa? Maknanya sahih. Maknanya dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Dan hadis ini mengandung usulul Islam, pokok-pokok ajaran agama Islam. Wudu, salat, selawat, zikir, puasa Ramadan, haji, umrah, birrul walidain, silaturahmi,
mandi jenabat, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, nangis karena takut kepada Allah, husnudzan kepada Allah. Nah, ini semuanya adalah apa? La ilaha illallah. Ini semuanya adalah pokok-pokok ajaran Islam. 653. In attakhidh mimbaran, kalau saya menggunakan mimbar ketika khutbah, faqad ittakhadhahu Abi Ibrahim, maka sungguh telah membuatnya bapak saya yaitu Nabi Ibrahim. Wa in attakhidhil asa, kalau saya memakai tongkat, faqad ittakhadhaha Abi Ibrahim, maka telah memakai tongkat juga bapak saya Nabi Ibrahim. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan disebutkan dalam satu riwayat bahwa pertama kali orang khutbah di atas mimbar adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka maksud hadis ini adalah kalau saya pakai mimbar, saya tidak tercela. Kenapa? Sudah ada contohnya orang baik yang pakai mimbar juga, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, bisa jadi orang-orang gereja itu juga pakai mimbar karena mereka ngakunya juga apa? Pengikut Nabi Ibrahim, milah Ibrahim. Nah, sehingga pakai mimbar juga. Wallahu a'lam. Tidak ada satupun hadis yang sahih tentang fadilah tongkat, sama sekali tidak ada yang sahih. Tapi memang kita temukan dalam Al-Quran, Nabi Musa memakai apa? Tongkat. Ya. Karena ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asai. Itu adalah tongkat saya. Saya gunakan untuk bertelekan dan saya gunakan untuk ngepiok daun-daun supaya memberi makan kepada kambing-kambing saya. Ini surat Thaha ayat 18. Maka kita pakai tongkat tidak ada masalah. Imam Syafi'i ketika sudah usia 40 tahun pakai tongkat. Maka ditegur 40 tahun kok pakai tongkat. Maka beliau katakan, supaya saya sadar bahwa saya itu akan menuju perjalanan kepada kematian. Maka pakai tongkat. 654. Ini tafatta, kalau kamu memanjangkan sya'ran rambut, fa'akrimhu, maka muliakanlah rambut kamu. Ini sabda Nabi kepada sahabat beliau bernama Jabir atau Abu Qatadah. Jadi dua orang ini rambutnya dipanjangkan. Nah, Nabi tidak melarang, tapi kata Nabi, kalau rambutnya dipanjangkan, dimuliakan. Dimuliakan gimana maksudnya? Dirapikan, disisiri, dikasih minyak, dimuliakan. Maka rambut panjang silahkan, itu bukan sunnah Nabi bukan, tetapi boleh, tapi harus rapi. Nggak bisa rapi, gundul saja, daripada menjelekkan orang Islam. Karena kalau melihat orang Islam rambutnya gondrong tidak rapi, sehingga orang yang tidak Islam menganggapnya orang Islam itu rapi-rapi. 655. In apabila udkhilta, kamu dimasukkan al-jannah ke dalam surga, utita, kamu akan diberi bifarasin, seekor kuda, min yakutah, dari batu yakut, batu mulia. Lahu janahan, dia memiliki dua sayap. Fahumil ta'alih, lalu kamu dipikul di atas kuda tadi, kamu ditunggangkan di atas kuda tadi, thumma tarabika, kemudian dia akan terbang bersama kamu, haitsu syi'ta, dimanapun kamu inginkan. Hadis ini dhaif, menunjukkan bahwa besok di surga ada kuda yang bisa digunakan untuk terbang ke sana kemari seperti malaikat. Hadis ini ada sababul wurudnya. Ada seseorang sahabat dari Badui bertanya, "Ya Rasulullah, saya suka kuda. Apakah di surga ada kuda?" Nah, maka Nabi katakan ini tadi. Ada lagi orang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya suka unta. Apakah ada unta di surga?" Nah, Nabi tidak lagi menjawab. Tapi Nabi mengatakan, sesungguhnya kalau Allah masukkan kamu ke surga, maka di dalam surga ada segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwamu dan disenangi oleh matamu. Nah, maka cara menjawab anak kecil kayak begini, Pak. Anak kecil suka lato-lato. Okay? Ya Bu, di surga ada lato-lato enggak, Bi? Nah, maka jawabnya jangan ada lato-lato, jangan begitu. Okay? Karena kita nggak tahu, Pak. Tapi kita jawab, di surga semua yang diinginkan ada. Artinya kamu pengen lato-lato ada. Tapi apa ya ada orang masuk surga pengen lato-lato, nggak ngerti saya. Masuk sing dipingini gur lato-lato wae. Pengen mobil, apakah ada mobil di surga? Ya jawabannya sama.
apapun yang kamu inginkan ada di surga. Sehingga yang tidak punya mobil di dunia nggak ada masalah. Kenapa? Kalau Anda masuk surga, pengen apapun ada. Yang nggak bisa nikah lagi, nggak usah susah melihat temannya istrinya 2, 3, 4. Kenapa? Di surga bisa lebih dari 1000 istri kalau mau. 656. In arati, kalau kamu ingin, wahai Aisyah, al-luhuqabi, bisa menyusul dengan saya, maksudnya tinggi derajatnya dalam surga, falyakfiki, maka hendaklah cukup bagi kamu, Aisyah, minat dunia, dari dunia ini, kazadir raqib, seperti bekalnya orang yang berkendara, ya, musafir. Wa iyyaka, dan jauhilah, wa mujalasatal aghniya, duduk-duduk atau berteman al-aghniya, dengan orang-orang kaya. Kenapa? Karena kalau berteman dengan orang-orang kaya nanti merasa dirinya paling miskin sehingga jadi rakus dunia. Wala, dan janganlah tastakhliki, kamu anggap usang, thauban, satu baju, minat dunia, dari dunia, hatta tarqi'i, sampai kamu tambal. Jadi baju itu belum dianggap usang kalau sudah ada tambalannya, itu baru usang. Hadis ini disahihkan Suyuti, didhaifkan oleh Albani. Jadi ringkasnya pesan Nabi, kalau kamu ingin nyusul bersama saya di surga paling tinggi, sebagaimana kamu sekarang di dunia serumah dengan saya, maka intinya satu, ya, zuhud terhadap dunia. Maka zuhud terhadap dunia menyebabkan derajatnya di dalam surga tinggi. 657. In ahbabtum, apabila kalian senang, ayyuhibbakumullahu ta'ala, bahwasanya Allah mencintai kalian, wa rasuluhu, dan rasulnya, fa'addu, maka tunaikanlah, idza tumintum, apabila kalian diamanai, tunaikanlah amanah. Wasduku, jujurlah, idza haddatstum, kalau kalian bicara. Wa ahsinu, dan baiklah, jiwara, pertetanggaan, manjawarakum, kepada orang-orang yang bertetangga dengan kalian. Hadis ini sahih, disahihkan Albani. Maksudnya adalah, kalau kita ingin cinta Allah, cinta Rasul, ingin mendapatkan cinta Allah, cinta Rasul, maka kuncinya 3. Amanah, jujur, baik kepada tetangga. Amanah, ini sumbernya dari hati. Kalau hatinya bersih, maka muncul sifat amanah. Jujur, ini ucapan. Berarti hati harus bersih, mulut juga harus bersih. Yang ketiga adalah baik kepada orang-orang sekitar kita, tetangga kita. Nah, para ulama katakan, kalau begitu, berarti sebaliknya, orang yang tidak amanah, tapi korupsi, dan tidak jujur, berarti dusta, menjanjikan begini, 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 kalau nanti saya menjabat, maka begini, begini, begini. Kemudian tidak baik kepada tetangga, maka mereka adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul. Allah benci kepada orang yang tidak jujur, Allah benci kepada yang tidak amanah, Allah benci kepada yang mengganggu tetangga. 658. In aratta, jika kamu ingin, ayyalina qalbuk, supaya lunak hati kamu, fa'at'im, maka berilah makan al-miskin, kepada orang miskin. Wamsah, dan usaplah ra'sal yatim, kepalanya anak yatim. Hadis sahih, disahihkan Albani. Jadi kalau hati kita terasa keras, maka cara melunakkannya, kasih makan kepada orang miskin. Usap kepalanya anak yatim. Imam Munawi mengatakan, cara mengusap kepala anak yatim itu dari belakang ke depan. Kalau anaknya tidak yatim, maka dari depan ke belakang. Nah, maka saya jawab bahwa pembedaan seperti itu sumbernya dari hadis yang tidak sahih. Sehingga ya tidak harus begitu, okay? Ngusap gimana lah, tengahnya juga nggak apa-apa, depannya juga nggak apa-apa. Karena maksudnya mengusap ini adalah menunjukkan kesayangan kepada anak yatim tadi. Dan tidak hanya diusap saja, kasih duit atau apalah yang menyenangkan hatinya anak yatim tadi. Nah, di sini Nabi katakan, berilah makan kepada orang miskin. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, Jumat berkah, sesuatu yang baik. Ngasih makan kepada orang-orang miskin yang di pinggir-pinggir jalan itu, hari Jumat dia keliling bawa makanan. Atau di depan rumah dibuka, ya, makan gratis. Nah, sudah disiapkan kotak-kotak nasi, kemudian siapa yang mau ngambil silahkan gratis. Ini sesuatu yang baik, bukan bid'ah. Ada orang mengatakan Jumat berkah, bid'ah. Itu ngawur seperti itu, karena tidak pernah mengetahui bahwa di masa Nabi pun ada Jumat berkah.
Meskipun istilah Jumat berkah di masa Nabi nggak ada, tapi maksudnya pembagian makan di hari Jumat ada di masa Nabi SAW, dilakukan oleh seorang wanita tua yang suka masak hari Jumat. 659. Ini istata'tum, jika kalian mampu antuksiru untuk memperbanyak minal istighfar, membaca istighfar, faf'alu, maka lakukanlah. Fa'innahu, karena sesungguhnya laisa syai'un, tidak ada sesuatu anjaha indallah, yang lebih sukses di hadapan Allah Ta'ala, wala ahabba ilaih, tidak pula lebih dicintai oleh Allah, minhu, daripada istighfar. Hadis ini dhaif. Menyuruh kita untuk memperbanyak istighfar. Banyak itu berapa? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagian ulama mengatakan memperbanyak selawat kepada Nabi minimalnya 300. Berarti dalam bab zikir namanya banyak itu adalah apa? 300. Tapi memang saya nggak ngerti dalilnya apa, nggak ngerti saya. Cuma dia mengatakan apa? Minimalnya 300. Ya ini karena hanya usulan dari para ulama, nggak ada masalah kita lakukan. Tapi jangan diyakini sebagai sabda Nabi atau sunnah Nabi, minimal 300 dari Nabi, enggak begitu. 660. Ini istata'ta, jika kamu mampu, antakuna, bahwasanya engkau menjadi antal maqtul, engkaulah korban yang dibunuh. Wala taftin ahadan, dan janganlah kamu mengganggu seorang pun min ahli salah, dari orang-orang yang melakukan salat. Faf'al, maka lakukanlah. Hadis ini dhaif, tetapi maknanya sahih sesuai hadis yang lain. Hadis ini ada ceritanya. Ada seseorang tanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini perawinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, apa pendapatmu tentang Khalifah Utsman bin Affan? Maka Sa'ad mengatakan, dia orang yang ahli salat. Kalau salat panjang sekali. Utsman bin Affan itu kan terkenal. Salat 1 rakaat dari ba'da isya sampai subuh, khatam 30 juz. Berapa jam nih Pak? Ya, dari ba'da isya sampai subuh 9 jam, Masya Allah. Maka dia orang salatnya panjang, dan dia orang yang paling banyak sedekah ketika ada sedekah untuk jihad fisabilillah. Dia paling kasih banyak. Maka orang itu bertanya lagi, lah kenapa kok Utsman bin Affan kemudian dilengsarkan oleh orang-orang? Akhirnya terbunuh oleh orang-orang yang melengsarkan dia. Maka beliau mengatakan, Sa'ad mengatakan, saya dengar Nabi bersabda, jika kamu bisa untuk menjadi orang yang terbunuh, bukan yang membunuh, maka lakukanlah. Dan ini yang dipakai oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sebenarnya punya kekuatan, punya prajurit, punya para sahabat. Beliau bisa saja menghalau orang-orang Khawarij yang masuk ke Madinah untuk apa? Membunuh atau melengsarkan Khalifah Utsman. Tapi orang-orang Khawarij juga seorang muslim, daripada muslim-muslim perang sama muslim saling bunuh, lebih baik saya ngalah saja. Kamu pilih mana? Pilih masuk surga atau masuk neraka? Kalau kamu pilih masuk surga, jangan bunuh saya. Pilih masuk neraka, silahkan bunuh saya. Saya nggak akan balas. Kenapa? Karena Rasulullah katakan, kalau bisa jadi korban, lebih baik jadi korban daripada jadi pembunuh. Itu kalau sesama muslim. Kalau sama orang kafir, nah kita bunuh. Tapi kalau muslim dengan muslim, ketemu dengan pedang masing-masing, dua-duanya masuk neraka. Kecuali kalau kita tidak mengambil sikap apa-apa, maka itulah yang lebih baik. Ya, seperti Habil dengan Qabil, Habil tidak mengambil sikap apa-apa, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi bukan berarti kita tidak boleh membela diri, bukan ya. Rasulullah juga mengatakan, kalau hartamu akan dirampas, maka belalah hartamu, nyawamu akan dirampas, maka belalah nyawamu. Kemudian Sayyidina Utsman, kenapa dia tidak mau mengerahkan para sahabat untuk mengenyahkan Khawarij tadi dari Madinah? Akhirnya Sayyidina Utsman malah dibunuh oleh para Khawarij tadi. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya kamu akan masuk surga, tapi ada bala akan menimpa kamu, yaitu kamu akan dibunuh. Nah, maka Sayyidina Utsman sadar betul bahwa dirinya akan dibunuh. Jadi sama sajalah saya mengerahkan prajurit atau tidak, akhirnya nanti saya akan dibunuh. Akhirnya dia pilih apa? Mengalah, tidak mau melakukan peperangan terhadap sesama muslim. 661. Intasduqillah, kalau kamu jujur kepada Allah, yastuka, Allah pun akan jujur kepada kamu, maksudnya akan memberikan sesuai yang kamu minta. Ini hadisnya ada ceritanya.
Seseorang Arab Badui datang kepada Nabi ikut perang. Setelah perang selesai, kemudian dapat ghanimah, dia dikasih bagian, nih jatahmu ghanimah, kamu dapat. Jadi orang Badui itu ketika tidak ikut perang, nggak dapat ghanimah. Kalau mau dapat ghanimah, harus hijrah ke Madinah. Ini ada orang Badui tapi ikut perang, akhirnya dapat ghanimah. Maka begitu ghanimah dikasihkan, dia katakan, ya Rasulullah, saya ikut perang, bukan cari ini saya cari ini nih. Ada senjata musuh datang ke sini sampai saya mati syahid, cari mati syahid saya. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu jujur sama Allah, Allah akan jujur kepada kamu. Maksudnya kalau kamu ini ngomongnya betul-betul begitu, nanti kamu akan mati syahid. Enggak lama kemudian dia ikut perang lagi. Akhirnya orang-orang lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, orang yang kamu katakan ini tadi, orangnya betul-betul sudah mati, betul-betul tepat sasarannya di sini, sesuai yang ditunjuk tadi. Saya pengen ada senjata masuk sini. Nah, maka apa? Allah pun jujur sesuai dengan keinginan dia. Masya Allah. 662. In taghfirillahum, apabila engkau mengampuni ya Allah, taghfir jamman, maka engkau sudah mengampuni banyak. Wa ayyu abdin, dan manalah hambamu, abdin laka, la alamma, yang tidak melakukan perbuatan dosa. Artinya enggak ada hamba yang tidak melakukan perbuatan dosa. Semua manusia pasti melakukan dosa-dosa kecil. Alamma itu dari kata-kata lamam. Lamam itu artinya dosa-dosa kecil. Artinya tidak ada hamba Allah yang tidak melakukan dosa kecil. Enggak ada. Semuanya pasti melakukan dosa kecil. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran istilah lamam pada surat An-Najm ayat 32. Nah, nanti bisa dibaca. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi, orang-orang yang baik adalah yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan keji, illal lamam, akan tetapi dosa-dosa kecil kadang-kadang dia melakukan. Jadi orang baik itu bukan orang yang bersih dari dosa total, enggak ada. Yang bersih dari dosa total cuma dua, malaikat sama nabi. Nah, kita bukan nabi, bukan malaikat, berarti pasti punya dosa. Tapi masih disebut orang baik kalau satu, menjauhi dosa-dosa besar. Dua, dosa-dosa kecil kita istighfari. Kemudian 663. Insarrakum, apabila menyenangkan kepada kalian, antuk bala salatukum, bahwasanya salat kalian diterima oleh Allah, falya'ummakum, maka hendaklah mengimami kalian khiyarukum, orang-orang baik dari kalian. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan hadis ini semakna dengan hadis berikutnya, 664. Insarrakum, apabila menyenangkan kepada kalian, antuk bala salatukum, bahwasanya salat kalian diterima oleh Allah, falya'ummakum, hendaklah mengimami kalian ulama'ukum, orang-orang alim di antara kalian. Kenapa? Fa'innahum, karena sesungguhnya para ulama itu adalah waftukum, adalah perantara dari kalian, fima bainakum, antara kalian, wa baina rabbikum, dengan pemelihara kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini derajatnya juga dhaif. Dua hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama yang mengatakan tidak sah salat diimami oleh orang fasik. Orang fasik atau ahli bid'ah menjadi imam, kita jadi makmumnya, tidak sah. Dalilnya hadis ini. Maka dikatakan oleh Imam Zahabi, pertama, hadisnya tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan dalil. Yang kedua, andaikan hadisnya sahih, ini sama sekali tidak mengatakan tidak sah, bukan, tetapi hanya menunjukkan bahwa salatnya lebih utama kalau diimami oleh orang-orang baik. Bukan berarti kalau imamnya tidak baik berarti tidak sah, enggak begitu. Karena yang dimaksud tuqbal, ya, diterima di sini, diterima maksudnya dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau kita melakukan salat sudah memenuhi syarat-syaratnya, ya pasti akan diterima, pasti diterima, maksudnya pasti sah, yaitu salat kita sudah menggugurkan kewajiban salat yang kita lakukan tersebut. Karena itu ringkasnya, apakah sah salat di belakang orang fasik atau tidak sah? Diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari, salatnya tetap sah. Adapun fasiknya dan bid'ahnya ditanggung oleh si orang tersebut. Mari saya bacakan penjelasan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Babu imamatil maftun, bab
diimami oleh orang yang terfitnah agamanya, wal mubtadi' dan orang ahli bid'ah. Terfitnah agamanya maksudnya agamanya rusak gara-gara melakukan fasik dan sebagainya. Wa qala Al-Hasan, berkata Hasan Al-Basri, "Shalli, silahkan salat di belakang dia, wa alaihi bid'atuh, adapun bid'ahnya dia tanggung sendiri, tidak ditanggung oleh makmumnya." Karena itu diimami oleh seseorang nggak perlu kita nyingkir pergi ke masjid yang lain, aneh-aneh saja. Seperti sebagian pemuda yang semangat-semangat itu, tapi dasar ilmunya tidak punya atau jarang ngaji, sehingga mereka melihat imamnya siapa sih? Kalau imamnya begitu, maka langsung pergi keluar dari masjid tadi. Nunggu qomat nih, qomatnya selesai, yang maju siapa dilihat. Kalau yang maju nggak cocok, orangnya nggak cocok, pergi. Nah, itu tingkahnya anak-anak muda yang nggak punya ilmu kayak gitu, nggak sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama kita. Meskipun saya jujur ini masalah khilafiyah, ya, tapi kita pakai pendapat jumhur atau mayoritas para ulama yang mengatakan apa? Salatnya tetap sah. 2665. In syi'tum, jika kalian mau, amba'tukum, aku ceritakan kepada kalian, ma awwalu, apa pertama, ma yaquluhu Allah Ta'ala, yang diucapkan oleh Allah Ta'ala lil mu'minin, kepada orang-orang beriman, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Wa ma awwalu, dan apa pertama, ma yaquluna lahu, yang mereka ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawaban mereka apa? Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu lil mu'minin, berkata kepada orang-orang beriman, ahbabtum liqa'i, apakah kalian senang berjumpa dengan saya? Nah, ini adalah ucapan pertama Allah kepada orang-orang beriman. Fayaquluna, maka mereka menjawab, na'am, ya, ya wahai Rabbana, pemelihara kami. Fayaqul, maka Allah bertanya lagi, lima, kenapa? Fayaqulun, maka mereka menjawab, rajawna afwak, kami mengharap maaf darimu, wa maghfiratak, dan ampunan darimu. Fayaqul, maka Allah mengatakan, qad aujabtu lakum afwi wa maghfirati, sungguh telah saya wajibkan bagi kalian mendapatkan ampunanku dan maafku dan ampunanku. Hadis ini derajatnya hasan kata Suyuti, dhaif kata Albani. Tapi isinya benar, sesuai dengan hadis yang sahih yang mengatakan bahwa Allah akan memberi hamba sesuai yang disangkakan kepada Allah. Kalau kita menyangka Allah pasti ngampuni saya, Allah kasih ampunan. Tapi jangan disertai dengan kezaliman, ya. Saya dosa nggak apa-apa, Allah itu maha pengampun. Nah, kalau kayak gini nggak akan diampuni. Karena apa? Meremehkan. Tapi kalau tidak meremehkan, ya saya punya dosa, ya astagfirullah, ya saya masih kadang-kadang melakukan dosa, ya. Sudah berusaha baik, tapi mudah-mudahanlah Allah maha pengampun. Nah, maka seperti ini yang diampuni oleh Allah. 666. In syi'tum, jika kalian mau, amba'tukum, aku beritahu kalian anil imarah, tentang kepemimpinan. Wa ma hiya, dan apa hakikatnya kepemimpinan. Awwaluha malamah, pertama adalah dicela. Dicela orang. Banyak kan pemimpin dicela orang. Tarif listriknya naik 300%, nah, dicela orang. Wah, ini raja tega ini. Nah, dicela orang. Wasaniha nadamah, yang kedua menyesal. Menyesal nanti kalau sudah selesai dari kepemimpinan. Wasalisuha adzabun yaumal qiyamah, yang ketiga adalah disiksa besok pada hari kiamat. Illa man adal, kecuali orang yang adil, maka dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya, menjadi pemimpin, menjadi pejabat itu tidak ada kebaikannya sama sekali, kecuali kalau adil, maka baru mendapatkan kebaikan. Nggak adil, pasti neraka, pasti. Jadi menjadi pejabat, pemimpin, maka pasti masuk neraka ketika tidak adil. Nah, silahkan mau jadi pejabat, silahkan. Kalau memang mau masuk neraka ketika tidak adil itu. 667. In qadallahu, jika Allah menetapkan syai'an, sesuatu, layakunanna, sungguh betul-betul akan terjadi. Wa in azal, meskipun dia melakukan azl kepada istrinya. Azl adalah menumpahkan sperma di luar rahim. Maka maksud hadis ini adalah tidak ada gunanya melakukan azl atau tidak melakukan azl ketika Allah sudah menetapkan ini air mani pasti jadi anak. Sebagaimana hadis yang sering saya tampilkan,
bahwasanya Allah mampu menjadikan anak lahir dari sebuah batu. Ahraqtahu law annal ma, andaikan air mani yang sudah ditetapkan muncul anak darinya, kamu tumpahkan pada batu, sungguh Allah akan mengeluarkan dari batu tadi seorang anak. Hadis riwayat Ahmad sahih. Bukan berarti nggak boleh azl loh ya. Azl boleh, tapi harus diyakini bahwa azl tidak akan bisa menolak takdir Allah. Sudah azl hamil, yaitu kehendak Allah. Tidak azl, tidak hamil-hamil, itu juga kehendak Allah. Jadi intinya hamil atau tidak itu terserah Allah, bukan terserah kita. Usaha boleh, tapi Allah yang punya ketetapan. Beberapa hari yang lalu saya ketemu teman saya. Berapa anaknya, Mas? 12. Alhamdulillah. Istri berapa? Istri 2, tapi 12 itu dari anak pertama, apa istri pertama saja. Nah, dari anak 12 itu mulai anak berapa ada masalah. Katanya anak 9, ke 9 ada masalah. Anaknya kemudian ada pengapuran dan sebagainya gitu. Nah, kemudian setelah itu, setelah melahirkan anak ke-9, maka rahimnya diikat supaya nggak hamil lagi. Udah diikat kenceng, ternyata hamil lagi, keluar anak ke-10. Masih diikat lagi, keluar ke-11. Diikat lagi, keluar 12, brojol keluar. Padahal diikat. Dan fotonya ada, loh Pak, ikatannya masih kenceng nih. Kalau bisa diikat hamil, itu Allah. Makanya azl mau tidak azl sama saja, kalau Allah menghendaki hamil, hamil. 668. In qamatis sa'ah, jika terjadi kiamat, maksudnya nyaris terjadi kiamat, atau muncul tanda-tanda kiamat. Wa fi yadi ahadikum, sementara di tangan seseorang kalian, fasilah, ada pohon kurma kecil, yaitu untuk ditanam. Fa in istata'a, maka jika dia mampu, alla yakuma, bahwasanya kiamatnya belum terjadi, hatta yaghrisaha, sampai dia menanamnya, falyaghrisha, maka hendaklah dia menanamnya. Hadis ini sahih, disahihkan Albani. Inti hadis ini adalah hasunan untuk menanam. Sebagaimana kita memetik tanaman orang-orang dulu, maka hendaklah kita menanam supaya dipetik oleh orang-orang belakangan. Jadi jangan hanya kita ngambil hasilnya orang dulu saja, sementara kita tidak punya jasa untuk orang-orang belakangan. Karena itu silakan yang belum pernah nanam untuk nanam, mengamalkan hadis ini. Ada sebagian orang yang punya kebiasaan kalau makan buah, bijinya nggak dibuang, tapi dikumpulkan. Nah, setelah terkumpul, nanti ditaruh di satu tempat mana nih. Bismillah, dilemparkan. Dengan harapan nanti akan tumbuh. Lewat di jalan mana, di pinggir jalan kan tanahnya kosong, itu bisa ditanaminya. Bismillah, dilempar. Nanti kalau tumbuh, kemudian ada buah-buahan, ada daun-daunan sehingga rindang, maka pahalanya mengalir kepada orang yang melempar tersebut. Alhamdulillah. Ini melakukan sunnah Nabi bagus. Maka insya Allah di pesantren-pesantren kita akan suruhkan semua santri untuk nanam. 669. In kana kharaja, jika orang ini keluar, yas'a, untuk bekerja, ala wuldihi, menghidupi anak-anaknya, sigharan, yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia dihitung fi sabilillah. Kalau dia keluar untuk menghidupi dua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia fi sabilillah. Kalau dia keluar mencari nafkah untuk dirinya sendiri, yu'ifuha, supaya menjaga dirinya, tidak minta-minta, maka juga fi sabilillah. Tetapi kalau dia keluar mencari nafkah riyaan, karena riya, pamer, wa mufafarah, membanggakan diri, fahuwa fi sabilis syaitan, itulah yang disebut sebagai jalan setan. Hadis ini ada kisahnya. Seorang sahabat Nabi yang kotok, kemudian dia melewati Nabi SAW. Melihat kototnya ini, para sahabat yang duduk-duduk sama Nabi kemudian berkomentar, ya Rasulullah, orang kotot kayak gini, ini kalau untuk jihad ini top sekali. Maka Rasulullah berkomentar, orang seperti ini keluar dari rumah, meskipun bukan untuk perang fisabilillah, tapi dia untuk cari nafkah untuk anaknya, untuk cari nafkah untuk menghidupi bapaknya, atau cari nafkah untuk dirinya sendiri karena dia nggak punya anak misalnya. Maka itu sudah fisabilillah. Jadi fisabilillah itu tidak harus perang, tidak. Apapun yang membuat Allah ridha itu namanya fisabilillah.
Panjenengan dari rumah menuju ke masjid salat jamaah itu fisabilillah. Jadi fisabilillah itu intinya apa? Kita melakukan sesuatu Allah ridho. Kalau Allah ridho, maka kita akan masuk ke surganya Allah. Maka disebut sabilillah karena menghantarkan kepada ridho Allah kemudian masuk surganya Allah. Itu sabilillah. Nah, sehingga istilah sabilillah memang ada dua makna. Makna yang sempit itu jihad, perang. Makna yang luas itu adalah segala kebaikan yang diridhoi oleh Allah menyebabkan masuk surga, itu fisabilillah. Terakhir ya, 2670. Ingkana, jika adalah fi adwiyatikum, di dalam obat-obat kalian, khairun, ada kebaikan, maksudnya menyebabkan kesembuhan, fa fi syartati mihjam, maka pada apa itu syartah itu apa namanya? Belahan dengan silap, mihjam yaitu alat bekam. Au syarbatin min asal, atau minum madu. Au ladzatin binarin, atau dicos dengan api. Turafiqu da'an, yang sesuai dengan penyakitnya. Wa ma'uhibu, dan saya tidak menyukai an aktawi, untuk melakukan kai, yaitu mencos dengan api tadi, karena itu adalah pengobatan terakhir, jangan dilakukan kecuali kalau sangat terpaksa. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa kalau kita berobat dari suatu penyakit, maka dahulukanlah dua pengobatan. Pertama bekam, yang kedua madu. Madu manfaatnya sangat banyak sekali, tak terhingga kata ulama. Sehingga kalau ingin mengetahui manfaat madu, silahkan baca buku-buku yang khusus bicara tentang madu. Kemudian di sini Nabi menyebutkan bekam. Padahal mengeluarkan darah dari tubuh tidak hanya dengan cara bekam. Ada cara lain, namanya fastu. Maka ringkasnya, maksud hadis ini adalah mengeluarkan darah dari tubuh kita, darah kotor. Baik dengan fastu maupun dengan bekam, maupun kalau ada cara yang lain silahkan. Karena yang penting darah kotor dikeluarkan, maka insya Allah menyebabkan kesembuhan. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.